Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu pada mata kuliah matris dan transformasi linear. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah SPL dengan 3 variabel. Sebelumnya kita sudah pernah belajar SPL dengan 2 variabel. Oleh karena itu, saya untuk mengingatkan kembali materi tersebut, coba saya kasih tugas untuk dikerjakan langsung sekarang. Saya kasih persamaan 2 variabel. Nanti mohon dikerjakan dengan cepat ya. Soalnya ini misalnya seperti ini, 2x tambah y sama dengan 3 x tambah 3y sama dengan 2. Oke. Coba cari nilai x dan nilai y. Oke, tugas ini secara khusus saya tugaskan kepada Jakaria Lubis. Jakaria Lubis, dengar suara saya? Jakaria Lubis? Oke, telah dikerjakan. Yang lain juga mengerjakannya. Saya tunggu selama beberapa menit ya. Yang lain juga dikerjakan berapa nilai x dan berapa nilai x dan berapa nilai y. Oke. Jakaria masih ingat soalnya kan? Masih, Pak. Oke, oke. Jadi keluar karena jaringannya susah.
Jakaria sudah? Bentar, Pak. Baru dapat nilai X-nya. Oke, mantap. Yang lain juga cari ya, biar kita samakan jawabannya sama atau tidak ya. Oke, sekaligus saya informasikan hari ini kita pertemuan 9, jadi jangan lupa Anda absen dengan mengisi pertemuan 9 dengan topik SPL dengan 3 variabel atau sisi persamaan variabel dengan 3 variabel. Oke, Jakaria, Lubis, macam mana? Sudah, Pak. Nah, Kak, berapa hasilnya? X sama dengan 1, Y sama dengan 5. Oke. X sama dengan 1, Y sama dengan 5. Yang lain macam mana? Apakah sama jawabannya? X sama dengan -1, Pak. Oh, sama dengan -1. Y-nya? Sama dengan 5. Oh ya. 5. Minusnya aja yang beda ya. Oke, terima kasih Firsida Panjaitan. Terima kasih Jakaria Lubis. Yang lain mungkin udah sama ya. Jadi seperti itu persamaan variabel dengan 3 atau dengan 2 variabel SPL, penyelesaian sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Yang lain mudah-mudahan sudah bergabung, ini sudah 8.40. Kita lanjut materi kita ya. Tolong kameranya agak dibuka semuanya, biar saya lihat muka-mukanya ya. Seperti Kezia Sidauruk, Fani Ayu, Dagorbet Pakpahan, apalagi ini, Johannes Christian. Oke, siapa lagi yang belum buka? Kristania ya. Johannes Christian belum ya. Mohon dibuka aja kameranya karena ini saya rekam. Nanti kalau suatu saat Anda komplain kehadiran, ya bisa kita lihat video ini ya. Dan nama Anda sesuaikan dengan misalnya nama Anda Putra, maka tulis nama Anda lah Putra. Ya. Jangan nama yang lain atau jangan jangan nama HP-nya. Ya, jangan nama HP-nya, nama asli karena ini biar direkam ya. Syukur Manja ini di mana ini dia ya?
Masih di tempat tidur ya? Oke, kita lanjut materi kita dengan SPL 3 variabel ya. Ini apakah slide saya terlihat? Nampak, Pak. Oh, nampak ya. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Nanti seandainya tiba-tiba terputus, jangan lupa bergabung lagi. Itu mungkin jaringan saya yang lemah, ya mungkin faktor jaringan ya. Kalau misalnya kita belum selesai ya tetap misalnya bergabung lagi kalau misalnya seandainya tiba-tiba terputus ya. Oke, kita lanjut. Pertemuan kita pada hari ini adalah dengan persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita mempelajari dengan persamaan linear dengan 2 variabel. Penyelesaian SPL ini ada banyak cara. Ada cara metode grafik, ada cara dengan metode substitusi, ada eliminasi. Ya, ada eliminasi. Itu khusus yang 2 variabel. Kalau 3 variabel ini ada banyak proses penyelesaian persamaan 3 linearnya. Bisa juga dengan eliminasi, bisa juga dengan substitusi, tapi ada juga yang lebih terkenal yaitu metode penyelesaian dengan Gauss dan Gauss-Jordan. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita pelajari bagaimana penyelesaian SPL dengan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Itu nanti kita menggunakan kalau Gauss dan Gauss-Jordan itu menggunakan matris kita dalam penyelesaian SPL-nya. Jadi kita mencoba hari ini dulu dengan 3 variabel dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Oke. Pertama, pengertiannya adalah persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang mengandung 3 variabel, di mana pangkat derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah sebagai berikut: AX, BY, dan CX sama dengan P. Di mana X, Y, dan X adalah variabel. Artinya 3 variabel X, Y, dan C. Variabelnya itu adalah merupakan variabel pengubah dan itu yang kita cari nanti nilainya. Jika X, Y, dan C itulah kita cari nilainya. Sama juga dengan persamaan 2 variabel sebelumnya yang kita cari nilainya itu X dan Y. Bedanya kalau 3 variabel ada penambahan 1 variabel yaitu variabel C. Nah, itu aja bedanya ya. Selanjutnya, sistem SPL 3 variabel adalah 3 persamaan linear yang mempunyai hubungan di antara ketiganya dan mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum sistem persamaan linear adalah AX, BY, CX sama dengan U, PX tambah QY plus RJ sama dengan T, di mana X, Y, dan J disebut variabel, sedangkan A, B, C, P, Q, dan R disebut koefisien, U dan T disebut konstanta. Jadi di sini dalam persamaan 3 variabel ini disebut dengan konstanta. Kenapa disebut konstanta? Karena ini tidak bisa dirubah nilainya ya. Jadi U, E, T ini konstanta, tidak bisa dirubah nilainya. Sedangkan A, B, C, P, Q, R ini adalah disebut koefisien. Koefisien itu adalah nilai dari variabelnya itu sendiri atau nilai yang mendampingi variabel. Nah, di mana sedangkan X, Y, Z adalah variabel peubahnya, variabelnya, atau nanti yang kita cari nilainya. Jadi itu dasar atau pengertian dasar dari sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Lanjut, nah, kita langsung ke contohnya saja, tak perlu panjang-panjang kali definisi A, definisi C. Langsung saja kita misalnya mempunyai 3 persamaan, ya. Misalnya kita mempunyai 3 persamaan, misalnya persamaan pertama adalah X tambah Y kurang Y sama dengan 1, minus 8X tambah 3Y dikurang 6Y sama dengan 1 juga, itulah persamaan keduanya. Persamaan ketiganya adalah minus 4X kurang Y tambah 3Z sama dengan 1. Jadi ini 3 persamaan. Nah, jadi 3 persamaan ini kita carilah nilai
Y, dan C. Ya, kita memecah nilai X, Y, dan C. Ya. Metode pertama yang kita gunakan adalah kita pakai metode eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan. Ya. Misalnya kalau misalnya ada kontes Indonesia Idol, eliminasi berarti keluar. Yang tidak layak maka keluar. Jadi sini eliminasi, dipotong, dikurangi, dipangkas. Nah, itulah istilah dari eliminasi. Jadi kita mencari di antara 3 persamaan ini mana yang layak kita eliminasi. Misalnya kita menggunakan satu operator saja, maka salah satu variabelnya itu akan hilang. Jadi kita mencocok-cocokkan variabel persamaan pertama, kedua, dan ketiga ini, mana yang cocok kita hilangkan atau eliminasi variabelnya. Contohnya lah kita lihat di sini, kalau 1 dan 2 kita cocok-cocokkan. Kalau kita menggunakan operator tambah, ada nggak yang hilang kira-kira? Misalnya X minus 8X, Y 3Y, minus X dengan minus 6X. Kalau kita lihat di sini, nggak ada operator apapun tambah atau kurang yang kita gunakan yang dapat menghilangkan nilai salah satu variabelnya. Misalnya kita pakai operator kurang, misalnya berarti X kurang 8X, berarti nggak hilang juga nilai X-nya. Y dikurang misalnya 3Y, nggak hilang juga nilai Y-nya. Minus X dikurang minus 6X, nggak hilang juga nilai variabelnya. Maka tidak cocok. Kita nggak satukan ini dulu, kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Selanjutnya kita mencocokkan persamaan pertama dengan ketiga. Ya, kita lihat kalau kita menggunakan salah satu operasi tambah atau kurang, ada nggak yang hilang? Ada nggak yang hilang? Ya, jadi kalau kita lihat X minus 4X tidak bisa, Y dengan minus X, Y dengan minus Y. Kemungkinan ini bisa, karena nilainya sama-sama 1Y. Baru minus X dengan 3X, tidak bisa. Berarti ini Y di sini bisa dihilangkan dengan menggunakan operator tambah. Jadi makanya di penyelesaian pertama ini, kita gabungkan 1 dengan 3, kita eliminasi nilai Y ini dengan menggunakan operator tambah. Jadi di sini X tambah minus 4X, maka hasilnya minus 3X. Tambah Y tambah kurang Y. Berarti hilang Y-nya kan? Y-nya hilang. Ya. Selanjutnya minus X tambah 3X. Karena ini X-nya minus X, maka tinggal 2X. Baru 1 tambah 1, 2. Maka kita dapat persamaan perempat, yaitu persamaan keempat, yaitu minus 3S tambah 2J sama dengan 2X sama dengan 2J ini ya, XYJ. Sama dengan 2. Itulah kita sebut persamaan pertama, persamaan keempat yang kita peroleh dari eliminasi persamaan pertama dan persamaan ketiga. Oke. Selanjutnya, kita membandingkan lagi, mana yang bisa dihilangkan lagi. Ternyata kalau kita cocokkan hasil misalnya persamaan kedua dan ketiga, nggak bisa juga, maka kita memberanikan diri untuk menggabungkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan dan persamaan kedua ini. Ya. Walaupun tidak ada yang sama, maka kita coba saja. Tetapi dengan syarat X3. X3-nya adalah kali 3. Persamaan pertama dikali 3. Mungkin ada bertanya, kenapa harus dikali 3? Kenapa tidak harus dikali 2? Kenapa? Karena kita di sini mengusahakan, di sini tadi persamaan, di pertama ini, di persamaan 4 ini yang dihilangkan kan Y. Nah, di metode eliminasi kedua di sini, kita menghilangkan nilai Y juga. Kita mengusahakan menghilangkan nilai Y. Makanya di sini, di persamaan kedua di sini kan belum diambil. Ini 3 pula di sini apanya? 3Y. Bagaimanalah supaya 3Y ini hilang? Maka persamaan pertama kita kali 3. Makanya di sini X tambah Y minus E minus J sama dengan 1 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 3X tambah 3Y dikurang 3J sama dengan 3. Karena kali 3. Sedangkan persamaan kedua tidak dikali apa saja atau tidak dikali apa-apa. Atau sebenarnya dia dikali 1 ya. Nah, dikali 1. Nah, kalau dikali 1 berarti hasilnya
Sama. Nah, jadi masukkan minus 8X, menghasilkan minus 8X, 3Y dan minus 6Y sama dengan 1. Jadi di sini Y-nya sudah sama nilainya kan? Karena udah sama nilainya, bagaimana supaya nilai Y ini hilang, 3Y ini hilang? Maka kita menggunakan operator pengurangan. Jadi operator pengurangan di sini minus 3X dikurang dengan 3X dikurang dengan 8X, maka hasilnya adalah minus 5X tambah 3X sama dengan 2. Begitu juga di sini 3Y. 3Y dikurangi dengan 3Y, maka habislah nilai Y. Baru tinggal di sini minus 3J dikurangi dengan 6J, maka hasilnya adalah 3J, baru 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jadi seperti itu untuk mencari eliminasi keduanya. Ini menghasilkan persamaan kelima. Kita sebut dengan persamaan kelima. Jadi ini kita sebut dengan persamaan kelima. Selanjutnya, karena sudah sama-sama hilang nilai Y, maka persamaan 4 dan 5 digabungkan. Kita gabungkan ya. Nah inilah dia. Yaitu minus 3S tambah 2X sama dengan 2. Persamaan keempat diambil dari metode eliminasi pertama tadi. Yang kedua minus 5S tambah 3S sama dengan 2. Persamaan kelima diambil dari sini. Oke. Kita lihat di sini kalau kita melakukan operasi tambah atau kurang tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang nilai salah satu variabelnya. Karena tidak ada yang hilang salah satu nilai variabelnya, maka kita mencoba melakukan perkalian, ya, perkalian silang istilahnya. Ini kan 2X, maka di sini dia dikalikan ke persamaan kelima. Di sini 3J, maka dibawa nilai 3-nya ke persamaan keempat. Jadi dikalikan seperti perkalian silang, maka dapatlah 9X tambah 6J sama dengan 6, baru dapat minus 10X tambah 6J sama dengan 4. Jadi dari perkalian seperti ini nilainya ditukar, maka nilai 6J-nya kan sama. Karena sama, boleh kita melakukan operasi pengurangan. Maka minus 9X dikurangi minus 10X, maka menghasilkan X. 6J dikurangi 6J, hilang nilainya ya, hilang. 6 dikurang 4 sama dengan 2, maka nilai X sama dengan 2. Dari X sama dengan 2 disubstitusikan di persamaan keempat. Ya, kita masukkan nilai X di sini. Di persamaan 4 ini, inilah dia. Untuk mencari nilai J. Nah, mencari nilai J. Jadi kan X sama dengan 2, dimasuk ke persamaan keempat. Maka minus 3 kali 2 tambah 2J. Maka dapat minus 6 tambah 2J, maka hasilnya adalah J sama dengan 4. Dan untuk dapat nilainya kita substitusikan di persamaan pertama. Ini kita masukkan nilai X dan nilai J. Maka dapat nilai Y sama dengan 3. Ya. Jadi seperti itu metode substitusi, metode eliminasi. Intinya di sini kita mengusahakan menghilangkan satu-satu variabelnya. Setelah kita menghilangkan satu-satu variabelnya, tinggal satu variabel ada nilainya, barulah kita substitusi. Itulah metode eliminasi. Ya. Ini udah keluar mereka semua.
Oke, suara saya masih didengar? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Persamaan 5 dan 6 kita gabung. Jadi 5 tadi di sini, ini persamaan ke-6 ini. Jadi persamaan ke-6 yaitu minus 3Y minus 4Y sama dengan 3. Nilai Y ini kita ganti dengan Y di sini. Kita substitusikan, jadi kita masukkan ini ke sini. Oke, halo? Masih dengar suara saya kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut. Jadi persamaan 5 dan 6 kita substitusikan lagi, di mana nilai Y di sini kita substitusikan ke nilai sini, ke persamaan 6. Maka Y ini ganti jadi ini. Dan ini diambil dari sini. Nah, dilakukanlah operasi perkalian, yaitu minus 3. Ini dikalikan, dapatlah ini. Selanjutnya minus 4Y masuk ke sini, 3-nya masuk ke sini. Oke, dilakukan, dilihat di sini ada variabel yang sama, yaitu 9Y dengan minus 4Y, maka dapat 5Y. 3 pindah ke sini 3-nya jadi 0. Jadi 5Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan jadinya sama dengan 0. Jadi nilai Y sama dengan 0. Kalau sudah dapat nilai Y sama dengan 0, nah kita disubstitusikan dengan persamaan yang sudah ada sebelumnya. Di sini persamaan 5, diganti nilai Y yang sama dengan 0, maka dapat Y sama dengan minus 1. X sama dengan Y sama dengan 0, Y sama dengan di minus 1, disubstitusikan ke persamaan kedua atau persamaan yang lainnya, maka dapatlah ini dia, maka X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya 2, Y-nya minus 1, X-nya, Y-nya 0. Nah, jadi seperti itu sisi persamaan atau penyelesaian sisi persamaannya dengan 3 variabel dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Oke, silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Minggu depan kita masuk ke SPL dengan metode Gauss ya, penyelesaian Gauss ya, dan Gauss-Jordan. Ini itu yang lumayan sulit. Kalau ini masih lumayan gampang lah, hanya dieliminasi dan disubstitusi. Jadi intinya eliminasi menghilangkan satu-satu, kalau substitusi dimasukkan ya, disubstitusi diganti. Artinya nilainya diganti. Oke, silakan. Siapa tahu ada yang mau ditanya? Si Nurul Asik kayaknya mau bertanya itu, semangat kali dia. Silakan Nurul. Siapa tahu yang ditanyakan? Nurul, ada yang ditanyakan? Nurul? Oke, nggak ada ya. Oke, Selvia Karisma. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ada, oke. Zakaria Lubis, mantap. Lepas, Pak. Oh, oke, mantap. Oke. Yang lain siapa? Silakan ditanyakan. Siapa tahu ada yang kurang jelas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa Anda lihat di channel YouTube saya. Saya akan upload nanti penjelasan materi ini. Ya. Sahat Sidabutar,
Ada yang kamu tanya ke Sahat? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oh. Oke, yang lain pas ya? Oke. Oke. Oke, kalau pas berarti penjelasan hari ini selesai. Kita lanjut SPL-nya pada pertemuan minggu depan lagi ya. Saya berharap ya Anda tetap belajar, walaupun misalnya dengan Zoom ini tidak maksimal, ya dengan kita mengulangi lagi di rumah, belajar lagi di rumah, mencari referensi yang lain, ya saya pastikan dan kita berharap bersama pasti Anda mengerti materinya. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ulangi lagi, Anda harus tetap melakukan absensi di Google Form. Sekian pertemuan kita, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas majua-jua. Ahoy jua-jua. Yahubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa di live ya? Horas, Pak. Pak. Horas. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Enggak selesai.